Kisi-kisi selanjutnya yakni jenis-jenis historiografi. Ada historiografi tradisional, kolonial, dan modern. Ini indikator pencapaian kompetensinya yakni memahami ciri-ciri historiografi. Yang pertama adalah historiografi tradisional. Historiografi tradisional yakni penulisan sejarah yang dimulai dari zaman Hindu-Buddha sampai masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Adapun cirinya yakni hanya membahas aspek tertentu. Sebagai contoh, membahas tentang kepercayaannya. Kemudian bersifat istana sentris, yakni peristiwa yang berkaitan dengan kepentingan istana, mengedepankan sejarah keturunan dari satu raja kepada raja berikutnya, memuat kehidupan raja dan bangsawan, menekankan pada struktur bukan pada proses, menggunakan tulisan tangan, berusaha melegitimasi kekuasaan raja, dan juga mengandung anakronis. Anakronis itu jadi melompat-lompat waktu, tidak secara runtut. Selanjutnya adalah mengandung unsur mitos. Contohnya saja, hasil dari historiografi tradisional ada Kitab Negara Kertagama, karya Empu Prapanca, kemudian ada Bapa Tanah Jawi, Serat Centini, dan Hikayat Raja-Raja Pasai. Selanjutnya ada historiografi kolonial, ini adalah penulisan sejarah ketika zaman kolonial. Adapun cirinya yakni jelas zaman kolonial ini menonjolkan peranan bangsa Belanda atau bangsa Eropa lainnya, memberikan tekanan pada aspek politik dan ekonomi, kemudian upaya untuk melegitimasi kekuasaan Belanda, sudah menggunakan mesin cetak, dan bersifat Nerlandosentris, yakni orang Belanda sebagai subjek penulisannya, bersifat diskriminatif terhadap orang-orang pribumi. Ini menurut penulisan pada zaman kolonial. Kemudian historiografi modern ini merupakan historiografi dari sudut pandang bangsa Indonesia. Adapun cirinya, bangsa Indonesia ditempatkan sebagai tokoh utama atau pemeran utama, atau sering terkenal dengan nama Indonesia sentris. Ini digunakan sebagai identitas nasional, menanamkan rasa nasionalisme, menggunakan pendekatan multidimensional, mementingkan sejarah lokal, dan memunculkan peran rakyat kecil. Contohnya saja pemberontakan petani Banten karya Sartono Kartodirjo. Selanjutnya, kisi-kisi selanjutnya adalah manusia purba yang ada di dunia dan di Indonesia. Misalnya saja manusia purba yang dipertemukan pertama di Indonesia adalah Pithecanthropus erectus yang ditemukan di Trinil Ngawi oleh Eugene Du Bois. Akan tetapi manusia purba tertua di Indonesia itu adalah Meganthropus paleojavanicus yang ditemukan oleh von Koningswald di Sangiran Sragen. Yang membedakan antara manusia purba dan manusia modern adalah salah satunya mengenai volume otaknya. Biasanya manusia purba itu di bawah 1000 cc, sedangkan untuk manusia modern, jenis Homo sapien atau manusia cerdas itu di atas 1000. Manusia purba yang ditemukan di Indonesia antara lain seperti di Mojokerto itu ditemukan Pithecanthropus mojokertensis atau yang lebih disebut dengan Pithecanthropus robustus. Kemudian ada Pithecanthropus soloensis yang ditemukan oleh von Koningswald di Ngandong, dan kemudian ada Homo wajakensis yang ditemukan di Wajak Tulungagung oleh Van Richthofen, kemudian Homo soloensis yang ditemukan oleh von Koningswald dan Wendrich di Lembah Bengawan Solo. Kemudian manusia purba yang ditemukan di luar negeri, misalnya saja ada Sinanthropus pekinensis yang ditemukan oleh Davidson Black di Gua Cho Gaiten, sebelah barat kota Peking. Manusia purba Sinanthropus pekinensis ini memiliki kesamaan fisik dengan Pithecanthropus erectus. Diduga mereka hidup pada satu zaman. Kemudian ada Homo africanus atau Homo rhodesia. Ini ditemukan oleh Raymond Dart dan Robert Brown di Gua Brokel, Rhodesia. Kemudian ada Homo nederlensis yang ditemukan di Sungai Nender, Jerman, yang memiliki fisik hampir sama dengan Homo wajakensis. Kemudian ada Homo cro-magnon yang ditemukan di Prancis. Lebih lengkapnya mengenai manusia purba, ciri-cirinya nanti ada di kolom deskripsi. Selanjutnya adalah menyimpulkan hasil budaya masa praaksara.
Jadi ingat teman-teman bahwa zaman praaksara atau zaman manusia belum mengenal tulisan itu dibagi menjadi dua zaman, yakni zaman batu dan zaman logam. Zaman batu itu teman-teman alatnya terbuat dari batu. Itu sendiri terbagi menjadi 4. Ada namanya Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Paleolitikum sendiri itu alatnya masih kasar, hanya berupa batu begitu saja. Kemudian sedangkan untuk Mesolitikum itu sudah diasah satu bagian sisinya saja. Terdapat peninggalan yang bernama Gejoken Modinger atau sampah dapur berupa tumpukan kulit kerang yang membatu. Kemudian ada Abristosros, yakni gua-gua karang di tepi sungai. Biasanya manusia-manusia purba itu tinggalnya berada di daerah yang dekat dengan air untuk memudahkan untuk mendapatkan sumber bahan pangan. Selanjutnya ada zaman Neolitikum. Nah, ini sudah mulai agak terjadi perubahan atau sering terjadi revolusi kehidupan dari yang awalnya zaman Paleolitikum, Mesolitikum itu mereka masih berpindah-pindah atau nomaden. Nah, zaman Neolitikum mereka itu sudah menetap atau dikenal dengan nama istilah sedenter. Nah, kehidupannya juga berubah. Kalau sebelumnya zaman Meso, Paleo, itu mereka masih berburu dan meramu atau yang lebih terkenal dengan mengumpulkan makanan atau food gathering. Pada zaman Neolitikum itu sudah berganti menjadi food producing, yakni mereka sudah berhasil membuat makanan sendiri. Adapun alat peninggalannya misalnya saja kapak persegi dan kapak lonjong yang digunakan untuk pertanian. Terakhir yang keempat yakni zaman Megalitikum atau zaman batu besar. Ini peninggalannya berupa batu-batu yang berukuran besar. Ini berkaitan dengan hubungan kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Ada animisme dan juga dinamisme, totemisme, dan shamanisme. Animisme itu percaya pada roh, dinamisme percaya pada benda, totemisme percaya pada binatang, shamanisme percaya pada dukun. Adapun peninggalan zaman Megalitikum yang berukuran besar, misalnya saja menhir, tugu batu untuk memuja roh nenek moyang. Kemudian ada dolmen. Dolmen itu merupakan meja batu untuk menaruh sesaji. Kemudian ada sarkofagus, kubur batu berbentuk batu utuh seperti lesung. Kemudian ada waruga, yakni kubur batu berbentuk persegi. Ada kemudian punden berundak, bangunan berundak-undak. Nah, inilah nanti yang menjadi akulturasi dari Candi Borobudur. Bangunannya yakni bangunan punden berundak, akan tetapi hiasannya adalah hiasan dalam agama Buddha. Selanjutnya ada namanya zaman logam, terdiri dari zaman perunggu, tembaga, dan besi. Di Indonesia sedikit sekali benda-benda yang terbuat dari tembaga. Nah, zaman logam ini mendapatkan pengaruh dari kebudayaan Dongson dari Vietnam. Adapun alat yang ditinggalkan misalnya saja nekara. Nekara itu seperti genderang, biasanya digunakan untuk ritual memanggil hujan. Kemudian ada moko. Moko itu merupakan nekara yang berukuran kecil, biasanya digunakan untuk mas kawin. Ada kapak corong, cendrasa, kapak perunggu, manik-manik perhiasan yang terbuat dari perunggu. Zaman ini sering disebut sebagai zaman perundagian karena sudah terdapat keahlian dalam membuat alat-alat dari logam. Terdapat dua teknik pembuatan alat-alat dari logam, yakni teknik ecire berdue dan teknik bivalve. Ecire berdue ini teknik menggunakan cetakan lilin. Hanya bisa digunakan sekali, akan tetapi benda yang dihasilkan memiliki motif yang indah. Sedangkan teknik bivalve itu merupakan teknik cetakan batu setangkap yang bisa digunakan berulang kali, akan tetapi motifnya tidak terlalu indah dibandingkan dengan teknik ecire berdue. Itu merupakan beberapa peninggalan pada zaman praaksara. Selanjutnya adalah di sini ada peradaban awal dunia. Materinya peradaban Romawi. Jadi peradaban awal dunia itu banyak. Ada India kuno, ada Cina, ada Yunani, ada Mesir, ada Mesopotamia, ada kebudayaan di Indonesia, dan juga ada kebudayaan di Amerika seperti suku Maya, Inka, dan Aztec. Nah, di sini yang dibahas dalam materinya hanya peradaban Romawi, yakni membandingkan peristiwa masa lalu dan masa kini. Teman-teman harus tahu tentang kebudayaan Romawi kuno. Romawi itu sekarang terletak di
negara Italia, pusatnya di negara Italia, di kota Roma, terkenal dengan legendanya mengenai kota Roma. Mitosnya itu didirikan oleh Ramus dan Romulus, yang mereka itu disusui oleh seekor serigala. Kalian bisa melihatnya dalam logonya klub sepak bola AS Roma. Adapun peninggalan yang terkenal dari peradaban Romawi kuno antara lain Colosseum. Colosseum sendiri dibangun untuk pertunjukan, yakni gladiator. Kemudian ada Pantheon, merupakan rumah dewa bagi bangsa Romawi. Kemudian ada aquaduk, merupakan bangunan saluran air bersih. Ini masih digunakan tekniknya sampai sekarang. Kemudian ada Cloaca Maxima, merupakan saluran pengairan untuk menyalurkan kelebihan air hujan. Pada zaman Romawi kuno ini terdapat beberapa jabatan atau lembaga baru seperti konsul, yang terdiri dari 2 orang yang menggantikan kepemimpinan raja. Raja yang terkenal dari peradaban Romawi yakni Raja Julius Caesar, yang terkenal dengan semboyannya Vini Vidi Vici. Saya datang, saya lihat, dan saya menang. Pada akhirnya Romawi terbagi menjadi 2, yakni Romawi Barat dan Romawi Timur atau Bizantium Timur. Masyarakat Romawi kuno sudah mengenal berbagai macam kepercayaan. Adapun kontribusi Romawi kuno terhadap dunia misalnya saja dalam bidang hukum, kemudian teknik bangunan, ilmu kesehatan, dan organisasi kemiliteran serta kesusastraan.